Asosiasi Sepak Bola Nasional Bahrain mengajukan surat keberatan agar pertandingan tandang mereka melawan tim nasional Indonesia tidak dilakukan di Indonesia. Keamanan pemain dan pendamping menjadi alasannya. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha menjawab kekhawatiran Bahrain. Indonesia menjamin keamanan mereka. Kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan Piala Dunia adalah buktinya. Karena kan sesuai dengan regulasi yang sudah ada, itu merupakan kewajiban dari teman-teman. Dan kita harus pernah showcase hal tersebut ya, sesuai dengan arahan Ketua Umum. Pak Jokowi juga selalu mengedepankan bahwa event penyelenggaraan kita nggak hanya fondasinya adalah pastinya keamanan, kenyamanan, dan ketertiban juga. Saya yakin lah seluruh jajaran PSSI dari panitia pelaksana yang akan bertugas dan juga seluruh supporter Indonesia kita siap gitu dalam menyambut itulah budaya kita, memang budaya keramah tamah. Menpora Dito Aryo Tejo menjamin keamanan seluruh anggota kontingen timnas sepak bola Bahrain. Sudah dikeluarkan FIFA, di mana mengharuskan tetap bermain di sini. Dan saya juga selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, ini walaupun TV nasional, tapi mungkin nyampe ke Bahrain, ini sampaikan ke Federasi Bahrain dan juga timnas, kita jamin keamanan di sini. Dan tidak ada namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai Menteri menjamin itu. Pengamat sepak bola Wisli Huta Galung mengungkapkan fakta rasional bahwa kondisi keamanan Indonesia sangat baik-baik saja. Tidak ada indikator ancaman keamanan dalam negeri sama sekali. Wisli menduga Bahrain sedang mengganggu konsentrasi timnas Indonesia. Negara kita sedang baik-baik saja kok, Mbak Adri. Nggak sedang perang, nggak ada jam malam, nggak ada situasi yang membuat orang luar negeri tidak merasa nyaman datang ke Indonesia. Lalu sisi yang ketiga, kita harus lihat bagaimana ini strategi dari Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengganggu konsentrasi kita. Oh, kok bisa Bahwa gitu? Kenapa tuh Bung Wesley? Iya, di depan mata kan kita menghadapi jagoan Asia ini. Bulan depan kita menjamu Jepang dan Arab Saudi. Kalau konsentrasi kita dipecah, kemudian kita sibuk meladeni Bahrain dengan strategi komunikasi mereka yang mengganggu konsentrasi kita, ya mereka dapat keuntungan kalau kita nggak fokus menghadapi Jepang, Arab Saudi, sehingga Bahrain yang diuntungkan dengan hasil seandainya kita tidak maksimal menghadapi Jepang, Arab Saudi. Kekecewaan penggemar sepak bola Indonesia berawal dari buruknya kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf yang memimpin pertandingan tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia. Pelatih timnas Sinteyong mewakili seluruh kekecewaan itu. 인도네시아 선수랑 바레인 선수 두 팀 다 마지막까지 열심히 잘 싸워줬고 마지막까지 잘 싸워줬지만 좀 아쉬운 부분 일단 레프리 얘기를 안 할 수 없고 좀 더 우리가 AFC가 발전하려면 그런 부분에 있어서 왜 그런 판정들이 자꾸 나오는지에 대해서 너무 이상하다 생각한다고. PSSI melayangkan surat protes kepada Asian Football Confederation atau AFC atas buruknya keputusan wasit nyaris sepanjang pertandingan tersebut. Seperti bilik kasih, AFC justru menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain yang masuk belakangan untuk memindahkan pertandingan kandang Indonesia di luar Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, permintaan ini tidak masuk akal. Jika pertandingan tetap dilakukan di Indonesia dan Bahrain memutuskan tidak hadir, maka mereka akan dikenai hukuman kalah 3-0. Usulan mereka saya nggak berani, karena konsekuensinya itu berdasarkan nanti kalau mereka nggak datang di FIFA Legal Handbook, itu mereka akan dikenakan dengan kekalahan 3-0. Ya, itu di aturan yang sudah ada. Kalau futsal itu 5-0 kalau mundur. Jadi mereka juga akan belajar dengan kasus yang dialami oleh klub India, Mohun Bagan, 2 Oktober yang lalu. Itu semua pertandingannya dihapus ketika mereka tidak datang ke Iran untuk melakukan pertandingan di kota Tabriz, menghadapi salah satu klub Iran di Liga Champions Asia. Ya, itu menghadapi Tractor. Dan ketika mereka beralasan ada pertikaian antara Iran dan Israel, ada rudal yang macam-macam itu, ya mereka langsung nggak datang. Dan akhirnya mereka langsung dicoret. Dan semua pertandingan mereka dihapus. Nah, Bahrain akan kena seperti ini. Dan kalau mereka hanya coba saya pikir ini gertak sambal aja.
Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo telah mengeluarkan pernyataan bahwa FIFA tetap dengan keputusan pertandingan kandang Timnas Indonesia kontra Bahrain tetap dilaksanakan di Indonesia. Kini saatnya menguji nyali Timnas Bahrain. Apakah mereka tetap bertanding di Indonesia atau memilih kalah tanpa bertanding? Insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Seperti kata pelatih Timnas Indonesia Sinteyong, jika sepak bola Asia ingin maju, wasit harus lebih bijak dalam membuat keputusan di lapangan. Militansi penggemar sepak bola Indonesia adalah salah satu yang paling solid di dunia. Kegelisahan yang mereka curahkan bukan soal kebencian pada asosiasi sepak bola Bahrain. Sepak bola harus terbebas dari kecurangan dan keputusan buruk pengadil di tengah lapangan. Lini masa media sosial ramai dengan kabar FIFA memberikan kemenangan untuk Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang sebelumnya menghadapi Bahrain. Serius? Is it news or hoax?